Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hororan In Fact. Oke, Hororers, selamat datang lagi di Hororan di Breto Channel. Sekarang kita masuk ke salah satu segmen baru, yaitu Hororan In Fact. Dimana di segmen ini kita bakal coba membahas tentang semua fakta-fakta, semua misteri-misteri atau mungkin ya hal-hal yang menarik di luar sana yang patut kita bahas dengan cara kita sendiri. Akan kita berikan sedikit informasi saja untuk kalian, ya informasi permukaannya saja, tidak terlalu mendalam, tetapi akan membuka wacana baru untuk pemikiran kalian. Oke, sekarang kita masuk aja ya ke pembahasan pertama di Hororan In Fact. Kita akan membahas tentang SCP Foundation. Dan ini pasti tidak asing ya bagi kalian semua, baik pencinta creepypasta ataupun bukan, ataupun mungkin kalian orang biasa yang menyukai misteri, kalian pasti tidak asing mendengar kata SCP Foundation ini. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang apa itu SCP Foundation, apa pekerjaan SCP Foundation, siapa itu sebenarnya SCP Foundation itu, dan apakah kebenaran di balik SCP Foundation ini. Oke, kita akan membahas satu persatu tentang SCP Foundation ini. Let's check this out. Oke, jadi SCP Foundation adalah suatu organisasi yang bergerak untuk mencari, meneliti, dan mengawasi makhluk, benda, atau anomali yang mereka temukan atau mereka ciptakan. Oke, SCP itu sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, dan Protect. Oke, kita akan bahas tentang arti SCP itu sendiri satu persatu. Yang pertama ada Secure. Secure itu artinya mengamankan semua makhluk, benda, atau anomali yang mereka temukan agar tetap aman. Konten yang artinya mengurung atau menempatkan makhluk, benda, barang, atau anomali dalam ruangan agar publik tidak menggunakan atau mencari SCP ini. Ini juga berguna untuk uji coba dan meneliti perkembangan dari SCP tersebut. Yang selanjutnya ada Protect, yaitu melindungi semua objek dari kerusakan sekaligus meneliti objek untuk dijadikan ilmu pengetahuan SCP Foundation. Jadi intinya SCP Foundation itu adalah organisasi rahasia yang bertugas untuk menangani anomali, mungkin dibilang aneh, langka, dan mungkin membahayakan juga ya untuk kehidupan manusia jika dibiarkan begitu saja. Jadi SCP Foundation ini adalah organisasi independen yang sangat rahasia dan tidak memiliki keterikatan dengan organisasi-organisasi yang ada di luar sana. Untuk penjelasan lengkapnya mengapa organisasi sebesar SCP Foundation ini tidak terikat dengan negara manapun dan sangat amat rahasia keberadaannya, akan kita bahas di akhir video ini. Selanjutnya kita bakal membahas tentang kategori keamanan SCP itu sendiri. Sebenarnya ada banyak kategori ya, ada banyak klasifikasi dari tingkat keamanan anomali yang ada di SCP ini sendiri. Tapi kita bakal ringkas menjadi 4 kategori utama dalam SCP ini. Oke, yang pertama ada kategori safe. Jadi kategori safe ini merupakan kategori paling aman dari semua kategori yang ada di SCP ini. Aman dalam arti di sini tuh bukan aman ya bebas berkeliaran di luar sana, bebas untuk berinteraksi dengan manusia umum dan lain sebagainya. Akan tetap menimbulkan efek samping jika ada orang lain yang terkena kontak langsung dengan SCP ini, tetapi tidak sampai mengakibatkan kematian. Yang kedua ada kategori Euclid. Oke, ini merupakan kategori yang paling pelin-pelan di antara semua kategori yang ada di SCP ini. Kategori ini bisa dibilang berbahaya dan bisa juga dikategorikan tidak berbahaya. Ini merupakan objek hasil penemuan atau eksperimen yang memiliki zat-zat kimia yang ditanamkan di dalam tubuhnya. Objek ini bisa berbentuk makhluk hidup, benda, mesin, ataupun segala hal. Oke, yang selanjutnya ada kategori Keter. Kategori ini merupakan kategori yang paling berbahaya di antara semua kategori yang ada di SCP ini karena kategori ini dapat menimbulkan teror yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bahkan dapat membuat skenario kehancuran bagi umat manusia. Kategori ini yang paling sulit untuk dikendalikan karena teknologi yang belum mumpuni, belum ada untuk saat ini dan mungkin hanya tercipta di masa depan, maka dari itu kategori ini sangat sulit untuk dikendalikan. Oke, kategori yang terakhir adalah Taumiel. Taumiel merupakan kategori yang bisa dibilang kategori yang berpihak kepada umat manusia. Kenapa? Jadi kategori Taumiel ini merupakan kategori yang menguasai seluruh elemen yang ada dan akan membantu manusia jika SCP-SCP yang ada di muka bumi, baik dari tingkatan safe hingga tingkatan Keter, melakukan suatu perlawanan atau membuat masalah di bumi ini.
Oke, jadi itu dia kategori-kategori yang ada di SCP ya. Ada 4 kategori. Nah, banyak pertanyaan di manakah letak markas SCP ini? Jadi menurut keterangan yang ada, markas SCP tersebar di seluruh dunia. Tetapi ada tempat yang diyakini menjadi tempat markas besar dan menyimpan semua SCP yang ada, yaitu Taumil, tempat terpencil yang digunakan untuk menyimpan SCP. Tempatnya pun tersembunyi, jauh dari jangkauan manusia dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses untuk masuk ke sana. Atau mungkin yang kita ketahui seperti Area 51. Kalau kalian tahu, Area 51 itu merupakan suatu markas rahasia tentara Amerika Serikat yang hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses untuk masuk. Mungkin karena alasan tempatnya itu sangat dirahasiakan karena banyak SCP-SCP selevel Carter yang disimpan di sana yang mungkin jika tidak dijauhkan dari kehidupan manusia akan menimbulkan suatu kerusakan yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke objek SCP Foundation. Kita bakal memberikan beberapa contoh objek, ya mungkin beberapa dari kalian cukup familiar dengan objek-objek yang akan saya sebutkan di sini. Oke, kita masuk ke objek yang pertama yaitu SCP-872 atau dapat disebut juga The Tethered Farmer. Susah juga ini, Kak. Bahasa Inggris. SCP-872 ini memiliki kategori safe. SCP-872 ini merupakan orang-orangan sawah yang dilengkapi dengan mantel yang compang-camping dan juga dengan topi. Tinggi SCP ini sekitar 3 meter dan lebarnya lebih panjang 10 cm dari tingginya. SCP ini terbuat dari kayu pinus serta ada beberapa ornamen-ornamen yang belum diketahui jenis serta asalnya. Jadi SCP ini memiliki pengaruh jika ada hewan yang mendekati SCP ini, maka hewan tersebut akan mulai berperilaku aneh dengan sangat agresif menyerang apapun yang ada di sekitar mereka, termasuk manusia dan hewan lainnya juga. Seolah-olah mereka dikendalikan oleh SCP ini. Oke, lanjut kita ada SCP-096. Objek kelasnya adalah Euclid, yang artinya pelin-pelan. Dan ya mungkin dapat berbahaya juga. SCP-096 ini atau sering disebut sebagai Shy Guy, bentuk seperti manusia tapi sangat tinggi yaitu sekitar 2,5 meter. Berkepala botak, kurus, tangannya pun sangat panjang, sekitar 1,5 meter, sehingga tangannya itu dapat menyentuh tanah. Di wajahnya ada sepasang bola mata berwarna putih dan mulutnya pun sangat besar. Jadi SCP-096 atau Shy Guy ini hanya berjalan-jalan saja dan tidur. Keanehan dari SCP ini adalah apabila ada manusia yang bertatap muka dengan SCP ini atau The Shy Guy ini, SCP ini akan berteriak dengan sangat histeris, berlari, dan membunuh orang tersebut. Mungkin kalau kalian di jalan berpapasan dengan SCP ini, persiapkan saja diri kalian. Oke, selanjutnya ada SCP-049. Mungkin kalian sedikit-sedikit asing mendengar kata SCP-049, tapi setelah kalian melihat gambar ini, SCP-049 atau Planeway Doctor memiliki objek kelas Carter. Jadi SCP-049 ini adalah seorang pria berasal dari London, Inggris. Dia merupakan dokter spesialis penyakit cacar pada tahun 1980. Namun, kabarnya dia juga mampu mengobati penyakit lain sebelum akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Setelah itu dia tidak bisa membedakan antara mimpi dan juga kenangan masa lalunya. Dan hal tersebut menyebabkan suatu traumatik pada dirinya sendiri. Banyak orang yang menyangka bahwa SCP ini menggunakan topeng seperti burung gagak atau mungkin burung pelikan. Namun sebenarnya topeng tersebut adalah muka asli dari SCP ini. Lalu apa sih sebenarnya kelebihan atau keanehan dari SCP ini? Jadi SCP-049 atau Planeway Doctor bisa membunuh manusia dengan cara mencekiknya hingga mati. Lalu setelah SCP ini membunuh korbannya, korban tersebut akan dibangkitkan kembali. Tetapi manusia yang dihidupkan oleh SCP-049 ini akan kehilangan segala memorinya dan segala pemikirannya sehingga orang-orang yang dibangkitkan oleh SCP ini akan bertindak seolah-olah seperti zombie. Dan korban-korban yang sudah dibunuhnya ini sering disebut SCP-049-1. Dokter ini pun menggunakan para korbannya itu untuk mencari korban selanjutnya. Jadi setelah dia membunuh korban, membangkitnya kembali, dia menjadi zombie dan hanya patuh akan kata-kata SCP ini, dia akan disuruh untuk mencari korban berikutnya untuk dilakukan hal yang sama dan terus menerus. Dan SCP ini cukup trending ya, kalian pasti banyak melihat ini sebagai karakter-karakter film atau mungkin karakter-karakter di game ya, banyak digunakan SCP ini.
Oke, yang terakhir ada SCP-169 atau sering kita kenal dengan sebutan The Leviathan. Kalian pasti sering mendengarnya di karakter-karakter game atau mungkin karakter-karakter film ya. Jadi kategori dari objek ini merupakan character. Ini merupakan SCP yang cukup menarik ya, karena dari informasi yang saya dapat ini cukup mengejutkan saya juga karena wow, serius ada makhluk di bumi ini yang seperti ini gitu. Pada suatu hari muncullah suatu pulau yang sangat besar ke permukaan laut. SCP Foundation meneliti dan ternyata ada beberapa keanehan di pulau ini. Seperti pulau ini tuh bergerak lambat tapi cukup intens seperti pergerakan suatu hewan. Walaupun dengan jarak yang sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kecil. Jadi SCP ini merupakan makhluk purba yang memiliki tubuh yang sangat besar, sangat luar biasa besar. Bukan sangat besar lagi nih. Bahkan besarnya tuh diperkirakan sebesar benua Australia, bahkan lebih. Bentang tubuhnya itu memiliki panjang sekitar 8.000 km. Berdasarkan analisa, SCP ini berbentuk seperti lobster. Dan makhluk ini tinggal di lautan yang sangat dalam dengan tekanan air yang sangat luar biasa besar. Dan pada suatu hari ditemukan suatu frekuensi suara aneh di dalam lautan. Dan frekuensi ini berjalan selama 3 bulan lebih tanpa henti. Dan saat diteliti oleh SCP Foundation, ternyata frekuensi suara ini berasal dari SCP-169 ini atau The Leviathan. Jadi SCP-169 ini bernafas setiap 3 kali 1 bulan. Bandingkan ya, jika manusia aja mungkin bernafas, kita ini bernafas sekitar 1-2 detik saja gitu loh untuk sekali satu putaran nafasnya itu, sedangkan SCP-169 itu membutuhkan 3 bulan untuk satu kali bernafas. Bisa dibayangkan sebagaimana besarnya dan luar biasanya juga ya. Sampai saat ini SCP-169 atau The Leviathan ini masih belum dapat diklarifikasikan secara jelas apa makanannya, bagaimana pergerakannya. Jadi SCP ini sampai detik ini pun masih belum ada suatu pergerakan yang cukup signifikan. Ya seperti bergerak, mungkin berpindah tempat dan lain sebagainya. Jadi SCP ini tuh hanya berdiam di tempatnya saja. Tetapi tidak ada suatu jaminan bahwa SCP ini akan bergerak dan akan menimbulkan suatu skenario kehancuran bagi manusia. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari beberapa objek SCP Foundation yang bisa kita bagikan, dan juga mungkin informasi dari SCP Foundation ini bisa kalian akses juga di situs resmi dari SCP Foundation itu, yaitu www.scp-wiki.net. Kalian bisa klik aja di deskripsi di bawah. Dan di sana banyak sekali objek-objek SCP, penjelasan dari SCP ini, dan terdapat kurang lebih 999 objek SCP ini di situsnya. Kalian bisa cek sendiri. Oke, selanjutnya kita ke poin pembahasan utama yang banyak ya orang-orang bertanya juga, dan mungkin kita akan menjelaskan semua penjelasan yang ada di atas itu akan kita simpulkan di akhir ini, yaitu apakah SCP Foundation itu nyata? Banyak ya pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ini juga cukup menghebohkan dunia maya karena jika diklarifikasikan bahwa ini suatu kebohongan, ini terlalu, informasi yang diberikan oleh SCP Foundation itu terlalu terperinci, terlalu detail sehingga bingung untuk mengklarifikasikan bahwa apakah ini palsu, apakah ini beneran, apakah ini fakta. Tapi kalau ini suatu fakta, sangat di luar logika manusia sekali ya. Jadi di sini kita akan memberikan suatu informasi, tapi informasi ini bukan berdasarkan opini pribadi kita ya, tapi informasi ini berdasarkan situs-situs yang cukup valid dan cukup terpercaya, dan juga situs SCP Foundation itu tersendiri. Jadi semua yang kita katakan ini berdasarkan dari SCP Foundation itu tersendiri ya. Oke, jadi menurut Wikipedia, the SCP Foundation is a significant organization documented by the web-based collaborative fiction project of the same name within the website fictional setting. Jadi di dalam Wikipedia dijelaskan bahwa SCP Foundation merupakan organisasi fiktif yang dibentuk oleh beberapa perkumpulan penulis fiksi yang memiliki nama yang sama. Jadi ya dalam Wikipedia disebutkan bahwa SCP Foundation adalah fiktif, dan jika kalau kalian masuk ke situs SCP Foundation yang sudah saya sebutkan tadi, www.scp-wiki.net, jika kalian masuk dalam kolom FAQ, kalau ya mungkin kalau bahasa trennya sekarang tuh Q&A-nya dari SCP ini, pertanyaan paling atas dan paling top dari FAQ ini adalah SCP is real, apakah SCP ini nyata? Dan menurut SCP itu tersendiri, dia langsung menjawabnya bahwa SCP ini merupakan
fiktif. Jadi kalau misalnya kalian melihat di kolomnya itu, jawaban dari SCP adalah tidak. Kita hanya penulis kreatif website. Semua SCP adalah fiksi. Organisasi ini adalah fiksi. Jadi, organisasi SCP adalah organisasi yang dibuat oleh komunitas penulis fiksi yang menceritakan semua objek aneh yang terdapat di dunia ini. Jadi kalau misalnya diperumpamakan itu, SCP Foundation ini seperti film MIB. Kalau kalian tahu Men in Black, di sana kan MIB adalah suatu organisasi besar rahasia yang tidak terikat oleh negara manapun yang mengatur jalur hubungan antara bumi dengan luar angkasa itu. Jadi alien-alien dan lain sebagainya itu datang ke bumi melalui MIB ini. Jadi ini juga sama. Semua makhluk objek yang aneh yang ada di alam semesta ini dihubungkan oleh SCP ini, dan itu adalah fiktif. Nah, jadi semua cerita SCP, semua objek, semua hal-hal aneh yang ada di SCP merupakan fiktif belaka. Dan mungkin karena SCP ini sendiri pun tidak memberikan suatu gambaran atau suatu klarifikasi langsung nih SCP-nya. Jadi SCP tidak memberikan suatu artikel khusus atau mungkin suatu page khusus yang menyebutkan bahwa SCP Foundation merupakan fiktif. Maka banyak sebagian dari orang di dunia maya ini menganggap bahwa SCP itu nyata. Dan sampai sekarang pun masih banyak yang menganggap bahwa SCP itu nyata. Tapi kita perjelas lagi bahwa SCP Foundation dan semua makhluk di dalamnya merupakan fiktif belaka. Dan itu informasi valid dari SCP Foundation itu tersendiri. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah tidak penasaran lagi akan SCP? Apakah ini menambah pengetahuan kalian? Kalian bisa komen di bawah juga ya. Kayak, wah bang, saya sudah tahu kok itu informasi sudah lama. Oh, Anda kulihat sekali. Jadi karena masih banyaknya di luar sana yang menganggap bahwa SCP Foundation itu nyata, maka kita buatlah informasi seperti ini. Dan mungkin banyak juga makhluk-makhluk di luar sana yang dikaitkan dengan SCP Foundation. Dan jadi itu dia penjelasan yang bisa kita berikan tentang SCP Foundation ini. Kalau kalian memiliki suatu pemaparan informasi yang lebih jelas lagi, kalian bisa komen di bawah, karena sekali lagi semua informasi yang kita sampaikan di sini merupakan informasi yang ada di permukaan saja. Tidak kita bahas secara terperinci, tidak kita ulik sampai website-website yang terlalu jauh, tidak. Kita hanya memberikan suatu informasi yang ada di permukaan saja dan kita sampaikan. Jika kalian punya informasi yang lebih terperinci, kalian bisa komen di bawah, bantu-bantu kita, bantu-bantu penonton lain yang tidak mengerti juga, dan mungkin juga kita tidak mengerti, tapi kita bisa jamin informasi yang kita berikan merupakan informasi dari situs yang valid dan dapat dipastikan kebenarannya gitu. Jadi semua situs yang kita sampaikan akan dicantumkan di deskripsi di bawah, kalian bisa cek sendiri juga. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Kasih tahu ke teman kalian biar teman-teman kalian lebih terbuka pemikirannya. Tidak stuck dan hal-hal fiktif saja. Jadi kalau kalian punya saran, ide lain, mungkin mitos-mitos lain yang perlu kita bahas, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa DM semua sosial media yang kita cantumkan di deskripsi. Dan kalian juga bisa memberikan kritik dan saran bagi konten kita ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, dan ingat, jangan pernah anggap kalian sendirian. SCP Foundation.